Terus lu kemana aja selama ini? Sampai-sampai lu nggak tahu kalau adek lu meninggal? Saya baru keluar dari penjara, Pak. Astagfirullahaladzim. Pantas kalau gitu si Jalil nggak mau cerita. Mungkin dia nggak mau buka aib kakaknya sendiri. Mohon, Pak. Kenapa lu bisa di penjara, El? Saya maling cangcut, Pak. Astaga, bikin malu aja lu, ah. Jadi begini Pak ceritanya. Kenapa saya bisa ditahan di kantor polisi gara-gara maling cangcut itu? Jadi begini Pak ceritanya. Malam itu saya lagi pulang dari ronda. Di ujung gang, saya lihat ada cangcut warna merah muda ngegantung di jemuran. Tapi anehnya, anginnya kenceng. Tapi cangcutnya gak goyang sama sekali. Rasanya aneh banget. Biasanya kain kalau kena angin pasti gerak. Ini diam aja, kayak nempel sama udara. Saya berdiri lama di situ, antara penasaran sama takut. Waktu saya mau jalan lagi, tiba-tiba dari arah jemuran itu kayak ada suara bisikan halus, pelan banget, tapi jelas di telinga saya. Suaranya bilang, "Ambil aku." Saya langsung nengok kanan kiri, gak ada siapa-siapa. Hanya saya, jemuran dan angin malam. Saya pikir, paling halusinasi, efek begadang ronda. Tapi pas saya nengok lagi, cangcut itu masih diem aja. Dan entah kenapa, saya ngerasa kayak dia ngeliatin saya. Ya udah, saya samperin pelan-pelan. Pas saya pegang, dingin banget. Dingin kayak abis direndam di air es, padahal udara malam itu gerah. Saya kaget, refleks saya jatuhin cangcutnya. Tapi anehnya, begitu jatuh, cangcut itu malah berdiri. Berdiri, kayak ada yang nyangga dari bawah. Saya langsung mundur, jantung saya deg-degan. Tapi rasa penasaran lebih gede dari takut. Saya pungut lagi, terus saya bawa pulang. Dalam hati saya mikir, udah besok pagi saya balikin aja ke pemiliknya. Sampai rumah, saya taruh di meja, terus ke kamar mandi buat cuci muka. Tapi pas saya balik, meja udah kosong. Cangcutnya hilang. Saya cari kemana-mana gak ketemu. Saya buka jendela, dan di situ saya lihat sesuatu yang bikin saya hampir pingsan. Cangcut itu melayang di udara, muter-muter di depan rumah. Muter, naik ke atas, terus ngebentuk kayak angka 8. Saya bengong antara mau teriak atau baca doa. Akhirnya saya kejar tuh cangcut sampai ke jalan depan kuburan. Tapi nasib sial, di situ malah ketemu warga ronda yang lagi patroli. Saya lari sambil bawa cangcut terbang itu, yang mereka kira saya maling. Mereka langsung tangkep. Saya nggak sempet jelasin apa-apa. Mana saya juga malu banget dikerumunin orang sambil pegang cangcut. Akhirnya saya dibawa ke kantor polisi. Yang lebih aneh, pas di kantor polisi itu, cangcutnya hilang lagi. Polisi sampai ngomel-ngomel, katanya saya ngarang cerita. Tapi pas salah satu polisi buka laci meja penyidikan, cangcutnya ada di situ. Nggak tahu gimana bisa pindah, padahal gak ada yang nyentuh. Besoknya, saya ditetapkan jadi maling cangcut. Katanya saya bikin alasan aneh buat nutupin perbuatan saya. Saya diem aja, karena mau jelasin juga gak ada yang percaya. Akhirnya saya dipenjara beberapa bulan. Yang bikin bulu kuduk saya berdiri, waktu saya keluar dari penjara, polisi ngasih barang bukti saya dalam kantong plastik. Saya buka, dan isinya bukan cangcut, tapi selembar kain putih panjang, mirip kain kafan. Saya cuma bisa diam. Rasanya tangan saya dingin, tenggorokan saya kering. Dan sejak hari itu, tiap malam Jumat, saya sering dengar suara dari arah lemari. Suara halus, pelan, tapi jelas banget di telinga saya. Jael, gantung aku lagi.
Saya nggak tahu itu siapa. Saya nggak tahu itu apa. Tapi sejak malam itu, saya nggak pernah berani lewat depan jemuran orang lagi. Nah, jadi begitu Pak ceritanya. Kenapa saya ditahan di kantor polisi